Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahira, NRP 112 dari kelompok B23. Izin untuk menjelaskan tentang Clostridium botulinum dan juga Streptococcus pneumoniae. Yang pertama itu ada Clostridium botulinum, di mana Clostridium botulinum itu terdiri dari 7 tipe, dimulai dari tipe A sampai ke tipe G, di mana yang infeksius pada manusia hanya tipe A, tipe B, tipe E, dan juga tipe F. Di mana untuk bentuknya sendiri sesuai dengan seperti yang digambar, untuk bentuknya itu adalah batang atau basil, di mana pada bakteri ini juga terdapat spora dan juga flagel, di mana sporanya itu subterminal, artinya terletak di sekitar bagian terminal bakteri. Ini untuk gambarnya, dan biasanya itu disebut juga seperti raket tenis untuk bentuknya. Lalu juga Clostridium botulinum ini memiliki flagel peritrik atau flagel yang letaknya itu tersebar di seluruh permukaan bakteri. Untuk susunannya sendiri, Clostridium botulinum itu bisa tunggal ataupun bisa berpasangan. Untuk di sini, Clostridium botulinum itu merupakan bakteri gram positif, di mana melalui metode pewarnaan gram akan menghasilkan warna ungu. Clostridium botulinum ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit botulisme atau keracunan yang berdasarkan dari cara masuknya itu ada infant, itu dia itu masuk melalui spora yang masuk melalui makanan dan masuk ke dalam tubuh. Kalau yang wound ini, Clostridium botulinum itu masuk melalui luka yang ada pada tubuh kita. Untuk makroskopiknya sendiri ini kulturnya dapat dilakukan menggunakan egg yolk agar ataupun blood agar, di mana pada egg yolk agar ini akan menghasilkan hasil kultur yang terlihat di sini ada lapisan putih mutiara. Jadi ini bagian putih-putihnya, jadi nanti ada ini di tengah-tengahnya itu ada kayak putih-putih keemasan lagi, atau yang khas itu disebut dengan pearly layer. Lalu untuk yang menggunakan blood agar nanti akan terbentuk koloni putih sampai ke abu-abu yang bersifat hemolitik. Untuk Clostridium botulinum ini, dia itu tipe hemolitiknya itu adalah beta hemolisis. Untuk selanjutnya ini Clostridium botulinum itu merupakan bakteri anaerob obligat atau dia itu hidup tanpa menggunakan oksigen. Di sini ada gambarannya untuk tasnya itu sendiri, di mana kita asumsikan bahwa yang di bagian atas ini adalah bagian yang kaya akan oksigen, sedangkan yang bagian bawah ini adalah bagian yang sedikit akan oksigen. Di sini dapat dilihat bahwa bakterinya ini tumbuh baik di bagian yang bawah ini atau di bagian yang sedikit oksigen, yang membuktikan bahwa Clostridium botulinum ini merupakan bakteri anaerob obligat. Lalu untuk spora dan flagelnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, Clostridium botulinum ini memiliki flagel yang peritrik atau yang flagel itu tersebar di seluruh permukaan bakteri, dan juga spora subterminal atau yang sporanya itu terletak di sekitar bagian terminal bakterinya. Ini untuk bagian reaksi biokimianya, di mana dalam peragiannya di sini terdapat hasil bahwa nanti akan berubah warna dari kuning yang awalnya cuma segaris ini, nanti warna kuningnya akan tersebar, yang menandakan bahwa Clostridium botulinum ini dapat meragi glukosa. Lalu untuk pemeriksaan hidrogen sulfida, di sini Clostridium botulinum itu positif, di mana terjadi perubahan dari yang awalnya hanya kuning seperti ini, dan akhirnya itu akan timbul warna kehitaman seperti ini, artinya positif positif dari pemeriksaan hidrogen sulfidanya. Lalu untuk motilitasnya juga positif, dilihat dari hasil pemeriksaannya awalnya hanya merah segaris, dan nanti akhirnya itu warna merahnya akan tersebar ke seluruh permukaan. Lalu di sini bisa dilihat kalau misalnya Clostridium botulinum itu berdasarkan sifat biokimianya terbagi menjadi dua, ada yang proteolitik atau yang dapat menghasilkan enzim protease, dan juga sakarolitik atau yang dapat memecah polisakarida atau disakarida menjadi glukosa yang lebih sederhana dan tidak proteolitik. Untuk yang proteolitik itu ada tipe A, tipe B, dan juga tipe F, dan sedangkan yang sakarolitik itu ada tipe C, tipe D, dan juga tipe E. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke Streptococcus pneumoniae, tapi sebelumnya itu saya akan membahas tentang Streptococcus sp terlebih dahulu. Di mana Streptococcus itu sebenarnya ada 3 macam dari berdasarkan sifat hemolisisnya, ada yang Streptococcus alpha hemolyticus, Streptococcus beta hemolyticus, dan juga Streptococcus gamma hemolyticus, di mana dilihat dari hasilnya di sini untuk Streptococcus alpha hemolyticus itu akan mengalami hemolisis alfa, yang di hasilnya itu
hasil dari kultur bakterinya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Sedangkan untuk oh ya, dan juga hemolisis alfa itu artinya hemolisisnya itu terjadi secara parsial atau sebagian saja. Sedangkan kalau misalnya Streptococcus beta hemolyticus itu terjadi hemolisis beta yang hemolisisnya itu terjadi secara sempurna dan bisa dilihat dari hasil kulturnya itu lebih tebal daripada hemolisis A. Dan pada hemolisis beta ini, hemolisis terjadi secara sempurna dan komplit. Sedangkan yang terakhir itu ada Streptococcus gamma hemolyticus yang mengalami hemolisis gamma, di mana di sini terjadi proses hemolisis sama sekali. Jadi dilihat dari kulturnya ini, bahkan hampir tidak terlihat dari hasil kulturnya. Lalu selanjutnya baru kita masuk ke Streptococcus pneumoniae, di mana untuk bentuknya ini sesuai seperti yang digambar itu bentuknya bulat atau kokus-kokus dengan susunan berpasangan yang nantinya akan membentuk seperti rantai. Lalu untuk Streptococcus pneumoniae ini merupakan bakteri gram positif juga, di mana menggunakan metode perwarnaan gram akan menghasilkan warna ungu seperti ini. Untuk peranannya sendiri, Streptococcus pneumoniae itu dapat menyebabkan penyakit seperti sinusitis, otitis, osteomyelitis, artritis, peritonitis, dan sesuai seperti yang pada di blok ini atau blok saraf itu bisa menyebabkan meningitis. Ini untuk gambaran makroskopiknya, di mana di sini dilakukan kultur menggunakan blood agar, dan nanti akan ditemukan gambaran daerah kubah, daerah warna kehijauan seperti ini. Dan Streptococcus pneumoniae ini terjadi hemolisis alfa atau hemolisis yang parsial atau sebagian. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk melihat simpai atau kapsul dari Streptococcus pneumoniae. Itu menggunakan metode Ginsbury, di mana nanti akan terlihat simpai ini yang tidak berwarna dengan latar belakang hitam dan badan selnya itu biasanya warna kemerahan. Badan selnya itu yang akan menyerap warnanya nanti. Untuk simpainya sendiri nanti warnanya bening seperti ini, tidak berwarna. Baik, selanjutnya ini untuk reaksi biokimianya, di mana pada peragiannya itu Streptococcus pneumoniae ini dapat meragi glukosa, laktosa, maltosa, dan juga sukrosa. Di sini dilihat dari gambarannya itu yang awalnya hanya kuning segaris, lalu nanti warnanya akan menyebar ke seluruh permukaan. Lalu untuk katalasenya itu negatif, artinya pada pemeriksaan ini sebenarnya untuk pemeriksaan katalase itu ada dua, ada yang menggunakan slide dan juga tabung, di mana untuk yang slide itu nanti tidak ditemukan ada buih-buih pada pemeriksaannya di sini. Ini gambarannya tidak ada buih-buih, sedangkan yang positif ada buih-buihnya. Sama juga untuk yang tabung itu, kalau negatif itu nanti tidak ditemukan adanya buih-buih, sedangkan untuk positif itu ditemukan ada buih-buih. Untuk motilitasnya sendiri ini, dia itu Streptococcus pneumoniae itu tidak motil, artinya pada pemeriksaan motilitasnya akan menghasilkan hasil yang negatif, seperti yang digambar ini yang negatif, yang nantinya akan tidak ada perubahan dari pemeriksaannya. Jadi ini awalnya hanya merah segaris, tapi tidak berubah menjadi merahnya itu tidak tersebar, tidak seperti yang Clostridium botulinum. Ini untuk pemeriksaan lainnya lagi, di mana pada pemeriksaan inulinnya ini nanti akan menghasilkan hasil yang positif, di mana untuk gambarannya itu positif itu nanti akan terbentuk warna pink yang pekat, sedangkan untuk yang negatif itu tidak terbentuk warna pink pekat. Kalau pada Streptococcus pneumoniae ini nanti akan terbentuk pink pekat karena hasilnya positif. Lalu di sini ada pemeriksaan lisis dari empedu, di mana di Streptococcus pneumoniae ini positif, artinya bakteri ini akan lisis pada cairan empedu. Ini untuk gambarannya seharusnya ini warnanya bening yang positif itu, tapi karena di scan jadi jatuhnya warnanya jadi sama. Untuk yang positif itu hasilnya bening, kalau yang kuning pekat itu hasilnya negatif. Biasanya pemeriksaan ini untuk membandingkan dengan Streptococcus mitis. Lalu selanjutnya ada optokin, atau dia itu pemeriksaan menggunakan cakram optokin, juga sama untuk melakukan perbedaan dengan Streptococcus mitis. Di sini untuk hasilnya itu Streptococcus pneumoniae ini sensitif terhadap cakram optokin. Jadi nanti untuk gambarannya itu bisa dilihat ya, di sini ada terdapat ruang kosong di antara cakram optokinnya dan juga hasil dari kultur bakterinya. Sedangkan untuk yang Streptococcus mitis itu
Dia itu tidak ada ruang kosongnya ya, jadi, tidak sensitif untuk Streptococcus mitis, tapi kalau yang untuk yang Streptococcus pneumonia itu, sensitif. Selanjutnya ada pemeriksaan Quellung, dia itu, pemeriksaan untuk melihat simpai juga dengan metode nanti simpainya itu akan menggembung seperti ini. Ini untuk hasil dari gambarannya. Mungkin sekian dari saya, untuk sumbernya itu saya ambil dari Jawet, Smurey, terus juga ada beberapa, link dari internet. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.